Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Puji Tuhan, kembali pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya berikan judul orang-orang yang dikasihi. Yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Sekali lagi, Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Dalam perikop ini setelah menyampaikan pesan pembukaan dan juga doa berkat, Rasul Paulus melanjutkan dengan ucapan syukur atas orang-orang kudus yang ada di Filipi. Bagi sebagian orang mungkin mengucap syukur adalah hal yang sukar, tidak mudah untuk dilakukan, apalagi jika mengalami keadaan-keadaan yang susah. Alasan-alasan untuk mengeluh lebih mudah ditemukan daripada alasan-alasan untuk mengucap syukur. Namun tidak demikian dengan Rasul Paulus. Saat menuliskan suratan Filipi ini, Rasul Paulus justru sedang berada di dalam penjara karena pemberitaan Injil. Kita bisa melihat di dalam ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Di dalam situasi ini Rasul Paulus tidak mengizinkan penjara untuk membelenggu kehidupannya, untuk tidak mengucap syukur, untuk tidak bersukacita di dalam Tuhan. Dalam pasal ini juga kita dapat melihat kata sukacita muncul berkali-kali. Di awal surat Rasul Paulus tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah. Walaupun di tengah pergumulan, di tengah cobaan yang dihadapi, Rasul Paulus tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Tentunya sikap Rasul Paulus ini yang penting juga kita terapkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetap mengucap syukur kepada Allah, tetap bersukacita di dalam segala hal, di dalam segala situasi dan kondisi. Kita percaya bahwa ada kekuatan baru di setiap sukacita, di setiap ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan saat kita mengalami sebuah pergumulan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat alasan mengapa Rasul Paulus sangat bersyukur dan bersukacita atas orang-orang kudus di Filipi. Bahkan dikatakan Rasul Paulus sangat bersukacita ketika mengingat orang-orang kudus yang ada di Filipi. Bahkan Rasul Paulus berdoa bagi mereka dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Apa alasan Rasul Paulus bersukacita dan sangat bersyukur atas keberadaan orang-orang kudus yang ada di Filipi? Kita akan melihat yang pertama, karena orang-orang kudus yang ada di Filipi, mereka bekerja sama dalam memberitakan Injil. Kita bisa lihat di dalam ayat yang kelima demikian. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Saya bacakan di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka, dikatakan bahwa karena kerjasama yang kamu berikan dalam pemberitaan Injil sejak hari pertama sampai sekarang. Kemudian ada terjemahan lain di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Saya berterima kasih kepada Allah karena sejak hari pertama sampai sekarang kalian sudah membantu saya menyebarkan kabar baik dari Allah. Rasul Paulus senang akan kehidupan orang-orang yang ada di Filipi karena mereka bekerja sama. Mereka tetap setia memberitakan firman Tuhan bahkan di saat Rasul Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka. Dan kehidupan inilah yang juga harus ada di dalam setiap kehidupan kita, yang kita patut teladani dari orang-orang kudus yang ada di Filipi pada saat itu. Perlunya untuk terus memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik dari Allah kepada orang lain. Dan pada masa kini, pada saat-saat sekarang ini, kita dapat memberitakan firman Tuhan dengan menceritakan kesaksian hidup kita yang memberkati. Kita bisa menceritakannya kepada banyak orang, sesama umat-umat Tuhan yang ada di gereja ataupun tetangga-tetangga kita, yang itu bisa menguatkan dan memberkati mereka. Bahkan dari situ mereka bisa melihat kekuasaan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan bisa kita lakukan dengan mendorong, menguatkan, memotivasi, menasihati sesama dengan kata-kata firman Tuhan. Kemudian memberitakan firman Tuhan bisa dengan kita lakukan saat ini, mengirimkan ayat-ayat Alkitab, video-video rohani melalui media sosial, melalui kemajuan-kemajuan teknologi yang ada saat-saat ini.
Mari kita terus menjadi pemberita Injil seperti yang dilakukan oleh orang-orang kudus yang ada di Filipi. Dan kita akan melihat setiap firman Tuhan yang kita bagikan itu bisa menjadi kekuatan memberkati banyak orang. Kemudian hal kedua, alasan mengapa Rasul Paulus sangat bersuka cita dan bersyukur atas keberadaan orang-orang kudus yang ada di Filipi adalah karena mereka dikasihi oleh Rasul Paulus itu sendiri. Kita melihat di dalam ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Rasul Paulus sangat mengasihi orang-orang kudus yang ada di Filipi, tentunya karena kehidupan mereka yang baik dan benar di hadapan Tuhan, di mana mereka sangat bekerja sama dengan baik memberitakan kebenaran firman Tuhan, kecintaan mereka kepada firman Tuhan, sehingga mereka yang membantu Rasul Paulus saat itu mengabarkan Injil bagi banyak orang saat Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Saat ini kita juga perlu memiliki kehidupan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak hanya dikasihi oleh sesama manusia, tetapi yang utama kehidupan kita dikasihi oleh Tuhan, oleh Allah. Rasul Paulus mendoakan orang-orang kudus yang ada di Filipi supaya hidup mereka terus benar, terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang didoakan Rasul Paulus bagi mereka? Yang pertama, Rasul Paulus mendoakan supaya orang-orang kudus yang ada di Filipi memiliki kasih yang makin berlimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-9. Dan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini tidak hanya untuk orang-orang yang ada di Filipi, tapi juga untuk kita saat ini, orang-orang yang percaya kepada Tuhan masa-masa kini. Memiliki kasih yang berlimpah di dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, maksudnya adalah memiliki ketulusan, kasih yang didasari oleh pengetahuan akan firman Tuhan, akan pengertian terhadap firman Tuhan yang benar. Pengetahuan dan pengertian yang benar akan firman Tuhan tentang kasih Allah menentukan kasih kita kepada sesama dan terlebih khusus kepada Tuhan. Oleh sebab itu perlunya kasih kita ini dilandasi oleh firman Tuhan. Kasih kita dilandasi oleh kasih Kristus, supaya kasih kita bisa memberkati banyak orang dan tentunya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian doa selanjutnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah supaya orang-orang kudus yang ada di Filipi, terlebih khusus juga kita, dapat memilih apa yang baik sesuai firman Tuhan yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-10 bagian A, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita rencanakan haruslah sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Bagaimana supaya menyesuaikan semuanya dengan kehendak Tuhan? Caranya adalah minta hikmat daripada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan. Seperti ayat yang terdapat di dalam Amsal 3, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Juga yang terdapat di dalam Yakobus 1, ayatnya yang ke-5. Hikmat itu berasal daripada Tuhan. Minta petunjuk daripada Tuhan supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kita bisa memilih apa yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian doa Rasul Paulus selanjutnya adalah hidup suci dan tak bercacat di hadapan Tuhan, yang terdapat di dalam ayat yang ke-10 bagian B, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Hidup suci merupakan syarat untuk bisa diselamatkan menjelang hari Kristus yang semakin mendekat. Hari Kristus yang semakin dekat dengan kita yang akan segera tiba. Perlunya menjaga kekudusan hidup kita supaya kehidupan kita layak untuk menerima kerajaan surga. Kemudian doa yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi jemaat yang ada di Filipi dan juga bagi kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan masa kini adalah kiranya kehidupan kita penuh dengan buah kebenaran untuk memuliakan dan memuji Allah. Yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Di dalam
terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa hidupmu akan melimpah dengan perbuatan yang sungguh-sungguh baik yang hanya dapat dihasilkan oleh Yesus Kristus sendiri. Maka Allah akan dimuliakan dan dipuji-puji. Kita mampu menghasilkan buah kebenaran atau perbuatan yang sungguh-sungguh baik saat kita tinggal di dalam Kristus. Saat kita dekat dengan Kristus, maka kehidupan kita mampu menghasilkan buah-buah kebenaran itu, perbuatan-perbuatan yang sungguh baik yang tentunya berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau bertumbuh menjadi pribadi yang dikasihi oleh Allah dan juga dikasihi oleh sesama kita. Seperti orang-orang kudus yang ada di Filipi yang dikasihi oleh Rasul Paulus dan tentunya dikasihi oleh Allah karena kehidupan mereka berkenan di hadapan Allah. Miliki hidup yang selalu menjadi pemberita Injil dan menjadi pribadi yang menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sudah menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini yang terus menjadi pedoman dalam kehidupan kami, supaya kami mampu menjadi pemberita-pemberita Injil dan terus menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LCD Magelang, supaya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini boleh senantiasa bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, yang doa kami bersyukur. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.